Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah yang Maha Berhur karena atas rahmat dan hidayahnya kita dapat bersama-sama bertatap maya dalam acara dakwah yang bertemakan makanan dan kesehatan dalam Islam. Nah, materi kali ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya, yaitu yang pertama akan disampaikan oleh Teh Aida Destiani, dan yang kedua akan disampaikan oleh Teh Amanda Putri Tania. Kepada Teh Aida Destiani, waktu dan tempatnya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu Zat yang Maha Ghafur, Zat yang Maha Syukur, yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat kesehatan sehingga kita bisa bertatap maya yang insyaallah jadi doi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Makanan adalah sesuatu yang sangat penting bagi manusia. Berbicara tentang makanan adalah sesuatu yang memberikan kontrol pada tubuh. Jadi memberikan kontribusi pada tubuh. Nah, di sini tetapi yang dimulai dari mulut dengan tujuan kepada tubuh, tetapi dengan tujuan yang berbeda-beda. Kenapa di sini berbeda-beda? Karena di sini contohnya permen karet. Permen karet itu yang memberikan kontribusi kepada mulut, tidak memberikan kontribusi kepada tubuh. Jadi makanan adalah yang memberikan kontribusi kepada tubuh atau feedback atau umpan balik untuk memberikan rasa kenyang atas lapar begitu. Nah, di sini jenis-jenis makanan itu ada dua jenis. Yang pertama itu ada makanan yang berjenis nabati, yaitu makanan yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, contohnya kedelai, kacang-kacangan, sayuran dan lain sebagainya. Lalu jenis yang kedua itu makanan hewani. Makanan hewani adalah makanan yang berasal dari tumbuhan, contohnya daging sapi, daging ayam dan lain sebagainya. Nah, di sini secara Islam makanan adalah sesuatu yang sangat penting. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran surat Al-Quraish ayat 4, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina at'amahum min ju'i wa amanahum min khauf, yang artinya yang telah memberikan makanan untuk menghilangkan rasa lapar dan mengamankan dari rasa ketakutan. Secara umum, makanan berfungsi sebagai sumber makanan atau sumber energi. Nah, di sini secara umum juga agama Islam tidak mengajarkan hanya untuk menghilangkan dahaga atau lapar, tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat manusia untuk berniat makan itu untuk menjadi kekuatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk memerhatikan pola makan atau makanan yang akan kita makan. Nah, di sini sedikitnya ada dua pola makan yang harus diperhatikan oleh umat manusia atau umat Islam. Yang pertama itu harus memakan makanan halal yang tentunya baik untuk kesehatan. Yang kedua yaitu menjauhi makanan yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Yang artinya, dan di Nabi Muhammad SAW menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk. Jadi dalam surat ini Allah menerangkan bahwa kita harus memakan makanan yang baik dan tentunya halal bagi kita dan menjauhi makanan yang haram. Nah, mungkin hanya itu terangkum materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi ke Aida. Ya, baik, terima kasih Teh Aida atas pemaparan materinya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Selanjutnya, materi yang saya paparkan adalah tentang makanan. Pada prinsipnya, makanan dan minuman yang ada di dunia ini semua halal. Semua untuk dimakan dan untuk diminum, kecuali ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang terdapat dalam Al-Qur'an dan yang terdapat di dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi telah banyak disebutkan tentang apa-apa makanan yang termasuk ke dalam makanan yang haram atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbagi ke dalam beberapa jenis, yaitu yang pertama haram dikarenakan zatnya, yaitu bangkai, darah, dan daging babi. Yang kedua adalah binatang yang menjijikkan atau al-kabai. Yang ketiga adalah hewan yang hidup di dua alam. Yang keempat, segala sesuatu
yang memabukkan, segala makanan yang membahayakan kesehatan manusia. Jenis yang kedua adalah makanan yang haram karena faktor eksternal, yaitu binatang yang disembelih tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah suatu kefasikan. Sesungguhnya setan itu membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, sesungguhnya kamu tentulah menjadi orang-orang yang musyrik. Yang kedua yaitu binatang yang disembelih dengan maksud dijadikan sesajen atau berhala, sebagai yang dijelaskan dalam ayat Al-Quran yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa berkorban untuk berhala adalah salah satu perbuatan setan. Oleh karena itu, binatang yang disembelih untuk persembahan kepada setan adalah haram, baik berupa nabati maupun hewani. Haram dikonsumsi karena salah satu tujuan mengkonsumsi adalah untuk menjaga kesehatan manusia. Yang ketiga adalah pola makan. Yang ketiga yang dianjurkan adalah tidak makan secara berlebihan, setelah memerintahkan kepada umat manusia makan dan makanan yang halal dan baik. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 8, "Wa ma ja'alnahum jasadan yakuluna ta'ama wa ma kanu khalidin." Dan kami tidak menjadikan mereka rasul-rasul suatu tubuh yang tidak memakan makanan, dan mereka tidak pula hidup kekal. Selanjutnya yaitu etika makan yang dianjurkan dalam Islam. Yang pertama, sekurang-kurangnya menggunakan 3 jari tangan. Diterangkan dari Ka'ab bin Malik bahwa ia menerima dari ayahnya, yaitu Malik, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjilati jarinya sebelum dibasuh dan menggunakan 3 jari. Yang kedua, tidak makan sambil bersandar. Hukumnya makruh bagi orang yang makan dan minum dalam posisi tidur dan bersandar, kecuali ia merasa berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, "Aku tidak makan sambil bersandar. Aku adalah seorang hamba, maka aku minum seperti minumnya seorang hamba, dan makan pun seperti makannya seorang hamba." Yang ketiga, tidak membiarkan makanan yang jatuh. Yang keempat, berbicara ringan ketika makan. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meminta kuah kepada keluarganya, yaitu istrinya. Mereka menjawab, "Kami tidak memiliki apa-apa kecuali cuka." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta cuka tersebut. Setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun meminta cuka tersebut dan memakannya. Setelah itu bersabda, "Sebaik-baiknya kuah adalah kuah cuka. Sebaik-baiknya kuah adalah kuah cuka." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, jangan memasukkan bermacam-macam makanan yang berbeda sekaligus ke dalam mulut. Yang keenam, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehabis makan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seorang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala setelah makan seperti orang yang berpuasa yang sabar." Hadis riwayat Al-Tirmidzi. Yang keenam, menjilati jari kemudian membersihkannya dengan lap atau mencucinya dengan air dan berkumur-kumur. Yang ketujuh, tidak menyentuh makanan yang tidak disukai. Diterangkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia mengatakan yang artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencaci makanan. Jika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka, Rasulullah akan makan, dan jika Rasulullah tidak suka, Rasulullah tidak memakannya. Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Yang kedelapan, tidak memakan makanan yang masih panas. Yang kesembilan, makan harus dimakan bersama-sama dengan yang lain, karena makanan adalah sumber karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirobbilalamin, pemaparan materi tentang makanan sudah dipaparkan oleh materi
materi-materi yang insya Allah menyampaikannya dengan baik. Nah, di sini langsung saja ke pemaparan pemateri yang kedua, yaitu tentang kesehatan yang akan dipaparkan. Untuk materi yang pertama itu oleh Teh Anggun Trisna Puspita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Teh Aida yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan materi mengenai kesehatan. Di sini saya mempunyai poin pertama mengenai kesehatan itu adalah pengertian kesehatan dalam berbagai ilmu disiplin. Nah, kita ini harus tahu dulu nih apa itu kesehatan. Nah, kesehatan itu adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Pengertian kesehatan menurut Islam sendiri yaitu adalah perkara yang penting, ia merupakan nikmat yang besar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perlu disyukuri oleh umat muslim semua. Dan Rasulullah SAW juga telah bersabda, yang artinya dua kenikmatan yang sering dilupakan oleh kebanyakan umat muslim yaitu adalah kesehatan dan waktu yang luang. Hadis riwayat Bukhari, Tirmizi, dan Ibnu Majah. Maka dari itu, tujuan lain dari mengajarkan hidup yang bersih dan sehat adalah menciptakan individu atau masyarakat yang sehat jasmani, rohani, sosial, dan sehingga umat manusia itu mampu menjadi umat yang pilihan. Dalam Islam sendiri akan dikatakan sehat apabila memenuhi 3 unsur. Unsur yang pertama yaitu adalah kesehatan jasmani. Nah, kesehatan jasmani ini yaitu bentuk dari keseimbangan manusia dengan alam. Sedangkan kesehatan rohani itu adalah di mana keseimbangan dan hubungan yang baik secara spiritual antara akhlak, kholik atau pencipta yang diwujudkan dari aktivitas makhluk dalam memenuhi perintah sang kholik. Contohnya seperti kita beribadah puasa, sholat, zakat, ibadah haji, dan sebagainya. Lalu yang ketiga ada kesehatan sosial, di mana kesehatan yang bersifat psikologis. Nah, kesehatan ini itu adalah hubungan antara sebuah individu dengan individu yang lain atau tatanan masyarakat. Islam di seluruh ajarannya memberikan sebuah pandangan yang tegas mengenai kesehatan. Karena kesehatan itu bukan hanya sebuah anjuran, tetapi juga kesehatan ini adalah sebuah kewajiban yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia. Nah, semua ibadah-ibadah dalam Islam ini akan mengandung ajaran tentang pentingnya menjaga kesehatan, karena penelitian terbaru mengungkapkan bahwa sebuah kondisi akan dikatakan sehat apabila lingkungannya bersih, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Nah, selain itu Allah juga berfirman dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 88 yang artinya, dan makanlah apa yang telah diberikan Allah kepada kalian sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kamu kepada Allah yang beriman kepadanya. Quran surat Al-Maidah ayat 88. Nah, baik, di sini pemaparan materi selanjutnya yaitu mengenai tokoh muslim dalam ilmu kesehatan. Pastinya umat Islam itu selalu mempunyai contoh-contoh atau suri tauladan yang baik ya Teh bagi kesehatan itu sendiri. Nah, di sini saya akan memaparkan mengenai tokoh-tokoh tersebut. Yang pertama itu ada Hunain Ibnu Ishaq. Nah, beliau ini adalah Hunain Ibnu Ishaq dilahirkan pada tahun 809 Masehi dan meninggal pada tahun 874 Masehi. Beliau adalah spesialis mata. Hasil karyanya sendiri yaitu buku-buku yang membicarakan berbagai penyakit, dan beliau itu banyak menerjemahkan buku-buku yang berasal dari bahasa Yunani ke bahasa Arab. Nah, selanjutnya yaitu ada Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Ar-Razi. Beliau dilahirkan pada tahun 866 Masehi dan meninggal pada tahun 909 Masehi. Buku karangannya itu berjudul tentang kedokteran. Nah, dijadikan buku pegangan di Fakultas Kedokteran bukunya itu. Nah, bukunya itu diberi nama Al-Hawi yang artinya menyeluruh. Ia menemukan penyakit cacar. Selain itu, selain ia menemukan penyakit cacar, ia juga telah membagikan penyakit cacar ini menjadi 2 macam, yaitu penyakit cacar air yang disebut dengan variola dan penyakit cacar merah yang disebut dengan Rubella. Nah, selain itu beliau juga menemukan terapi tekanan darah tinggi atau hipertensi. Baik, tokoh muslim yang ketiga yang selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Kita semua sudah tidak asing lagi dengan nama Ibnu Sina ya Teh, pasti telah mendengarnya gitu. Nah, Ibnu Sina ini itu dilahirkan di Apsara atau Asia Tengah pada tahun 980 Hijriah atau 1593 Masehi, dan beliau meninggal di Isfahan pada tahun 1037 Hijriah atau 1650 Masehi. Nah, buku beliau ini adalah buku yang sangat terkenal
diketahui oleh semua orang dan terkenal, khususnya itu terkenal di bidang kedokteran. Bukunya ini bernama Al-Qanun fi Al-Tibb. Nah, bukunya ini dijadikan buku pedoman oleh bidang-bidang kedokteran, baik di universitas-universitas Eropa maupun di negara Islam. Lalu ada tokoh yang terakhir yaitu Abu Mawar Abdul Malik Ibnu Abil Ala Ibnu Zuhur. Nah, beliau ini lahir pada tahun 1091 Masehi dan meninggal pada tahun 1162 Masehi. Beliau ini sebagai dokter spesialis penyakit dalam atau internist. Baik, kira-kira segitu yang dapat saya sampaikan. Maaf apabila banyak kekurangan. Nah, alhamdulillah pemaparan pemateri yang pertama oleh Teh Anggun Trisna Puspita sudah dipaparkan dengan sangat baik dan begitu jelasnya. Nah, terima kasih juga ya kepada Teh Anggun sudah memaparkan materi. Nah, alhamdulillah tadi pemaparan materi yang pertama sudah dipaparkan oleh Teh Anggun Trisna Puspita. Nah, sekarang saya sudah bersama Teh N. Iklimanur Fadlah yang akan menyampaikan materi yang kedua. Waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya, cara menjaga kesehatan dalam konteks Islam. Nabi Muhammad SAW kepada kita mengajarkan kesehatan. Tidak sedikit dari ucapannya mengandung unsur medis yang mutakhir. Allah memberikan petunjuk melalui perantara Nabi Muhammad dengan aktivitas dan ucapan. Nabi yang telah dirancang sedemikian rupa untuk bisa diikuti manusiawi secara utuh. Dan di sini beberapa bentuk menjaga kesehatan. Yang pertama ada kesehatan jasmani. Kesehatan fisik merupakan keadaan yang sangat penting dalam mendukung aktivitas lainnya. Hal ini disebabkan karena dalam perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala pada manusia banyak yang berupa aktivitas fisik yang memerlukan kondisi yang prima, seperti sholat, puasa, ibadah haji, dan ibadah lainnya. Ajaran Islam untuk menjaga kesehatan fisik terlihat dalam beberapa perintah Allah, seperti sholat yang mampu menegakkan otot. Kesehatan fisik itu terlihat dalam udah ada lanjut udah ada lanjutnya. Karena setiap gerakan sholat seperti mempunyai kunci tubuh sehingga sendi-sendi bisa lentur dan menyehatkan. Wudu yang menurut perintah Allah dan penelitian Yuk, mending hapus video nu. Kita nyambung nanti kamu karena setiap gerakan sholat seperti mempunyai kunci tubuh sehingga sendi-sendi bisa lentur dan menyehatkan. Wudu yang menurut penelitian bisa renggang saraf-saraf pada daerah yang terusap di air wudu. Yang puasa yang menyehatkan. Ibadah haji yang merupakan puncak dari ibadah yang membuat tubuh kuat karena rukun-rukunnya yang melatih kondisi stamina tubuh. Yang selanjutnya, dua, kesehatan rohani seperti yang dijelaskan dalam firman Allah yang tertuang dalam Al-Quran surat Al-Rod ayat 28 yang artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Quran surat Al-Rod ayat 28. Yang ketiga, kesehatan sosial. Menurut Aristoteles menyebutkan yaitu manusia yang selalu membutuhkan kehadiran orang lain. Oleh karena itulah dalam Islam dikenal istilah ukhuwah yang akan mendatangkan muamalah. Hal ini memungkinkan rasa persaudaraan yang lebih tinggi. Hal ini sesuai dengan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 yang menyatakan, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sini ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Maka perlu adanya usaha dari diri sendiri untuk menjaga kesehatan pribadi dan lingkungan dalam Islam. Yang pertama ada tubuh.
membersihkan luas jari, mencabut bulu ketiak, dan bersiwak hingga bagaimana cara dia makan. Yang kedua, tangan. Nabi Muhammad SAW bersabda, cucilah kedua tanganmu sebelum kamu makan dan sesudah kamu makan, dan cucilah kedua tanganmu setelah bangun tidur. Tidak seorang pun tahu di mana tangannya berada di saat tidur. Yang ketiga, rumah. Bersihkanlah rumah dan halaman rumahmu, sebagaimana dianjurkan untuk menjaga kebersihan dan keamanan jalan. Selanjutnya, perlindungan sumber air. Rasulullah melarang umatnya membuang kotoran di tempat-tempat sembarangan, misalnya sumur, sungai, dan pantai. Baik, di sini saya sudah menyampaikan materi. Ini saya akan menyimpulkan beberapa kesimpulan yang sudah tadi dipaparkan oleh pemateri yang pertama ada Teh Anggun, dan pemateri yang kedua ada Teh Iklima Fadlah tentang kesehatan. Nah, di sini yang pertama, dalam Islam seseorang dikatakan sehat jika memenuhi 3 unsur, yaitu sehat jasmani, sehat rohani, dan sehat sosial. Yang kedua, beberapa tokoh muslim dalam ilmu kesehatan adalah Hunain ibnu Ishaq, Abu Bakar Muhammad ibnu Zakaria Ar-Razi, Ibnu Sina, Abu Mawar Abdul Malik ibnu Abil Ala ibnu Zuhur. Yang ketiga, menjaga kesehatan fisik dengan pola hidup sehat dan olahraga yang teratur, menjaga kesehatan rohani dengan senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangannya. Sehingga kita mempunyai jiwa yang sehat atau qalbun salim, menjaga kesehatan sosial dengan selalu menjaga hubungan baik dengan masyarakat dan lingkungan sekitar, sehingga mendatangkan muamalah atau saling menguntungkan. Maka dari itu, mengingat di dalam Islam sangat memprioritaskan kesehatan baik secara jasmani, rohani, dan sosial, maka hendaknya kita sebagai umat muslim selalu menjaga pola hidup dan berolahraga, menjaga lingkungan, senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bersosialisasi dengan masyarakat. Demikianlah Islam mengajarkan hidup sehat dan memerintahkan untuk menjaga kesehatan. Seorang muslim yang sehat akan mampu beribadah kepada Allah Ta'ala secara maksimal, karena memang tujuan manusia hidup hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, yang artinya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Nah, di sini alhamdulillah saya sudah memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi kesehatan. Nah, mungkin untuk materi kesehatan